Presiden FIFA Mr. Gianni Infantino putuskan turun tangan. Gol kedua Bahrain di menit ke-99 dibatalkan. Timnas Indonesia dinyatakan memenangkan 2-1 pada laga tadi malam dan langsung merangsek ke peringkat kedua klasemen Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jadi tuntutanku. Di sisi lain ini fakta terbaru soal laga semalam. Simak ulasannya sampai selesai. Langsung dipermalukan oleh Shin Tae-yong tepat tadi malam, di luar dugaan pelatih asal Korea ini ungkap hal mengejutkan ini soal kontroversi wasit di laga Timnas Indonesia versus Bahrain. Saking marahnya sampai ngomong kasar keras kayak gini demi rakyat Indonesia. Fans Timnas Indonesia auto pesta sukacita mendengar ini. Begini kronologi selengkapnya. Supporter Timnas Indonesia yang berada di Bahrain emosi besar langsung serbu kejar wasit Ahmed Al-Kaf. Mobilnya dipecah dan dibakar terus dibuntuti hingga hotelnya, lalu kamar hotelnya wasit itu dibakar juga hingga sang wasit sujud-sujud mohon ampun ke rakyat Indonesia jadi harapanku. Di sisi lain ternyata ada rahasia besar terkuak, ternyata Presiden AFC malah kayak gini. Apa yang selama ini terpendam? Tonton video sampai habis biar gak salah paham. Rakyat Indonesia auto sangat lega mendengarnya. PSSI langsung ambil keputusan cerdas dan brilian tepat tadi malam usai Timnas Indonesia dicurangi wasit. Yes, alhamdulillah doa kita semua akhirnya terkabul. Apa yang dikerjakan PSSI usai laga semalam? Temukan jawabannya hanya di video ini. Jiwa nasionalismenya benar-benar luar biasa hebat. Kayak gini, masih pada bilang naturalisasi itu bukan akamsi. China Patinama sangat berani ambil keputusan beresiko tinggi ini usai Timnas Indonesia dicurangi wasit Oman tadi malam. Fans Timnas Indonesia dijamin dibuat kagum melihatnya. Apa yang sebenarnya China perbuat demi tanah air Ibu Pertiwi? Begini berita selengkapnya. Yes, rakyat Indonesia gak jadi sedih dan menangis usai dicurangi wasit tadi malam. Timnas Jepang resmi bantu Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Bantuan apa yang mereka berikan ke skuad Garuda? Penasaran? Saksikan selengkapnya hanya di video ini. Alhamdulillah Jumat berkah ranking FIFA Timnas Indonesia langsung melesat terbang tinggi walaupun dicurangi wasit di laga Bahrain tadi malam. Gak nyangka berhasil lewati negara-negara gak jelas ini. Seperti apakah kronologinya? Temukan ulasan lengkapnya hanya di sini. Kejam dibalas dengan kejam. Wasit yang curangi Indonesia langsung kena musibah besar bertubi-tubi. Ternyata berkat kekompakan rakyat Indonesia, wasit bodoh bangsat itu akhirnya kehilangan salah satu aset berharga dalam hidupnya. Karirnya terancam hancur lebur ini bisa-bisa. Apa yang terjadi sebenarnya? Ini berita utamanya. Pernyataan jujur dan cerdas Ketum PSSI Erick Thohir usai Timnas Indonesia terang-terangan dikadalin wasit tadi malam. Sampai buat pernyataan yang bikin bulu kuduk super merinding. Fans Timnas Indonesia langsung membanjiri dengan komentar tegas. Apa yang ia sampaikan ke publik? Tonton video ini sampai habis. Coach Justin geram Timnas Indonesia dicurangi, belak-belakan bilang wasit asal Timur Tengah licik. Sampai buat pernyataan sangat keras dan kasar bahkan bawa-bawa Pak Erick Thohir. Apa yang dia ungkapkan tadi malam? Semuanya ikut mendukung aksinya. Simak baik-baik. Dasar pelatih konyol sampah gak tau malu, mentang-mentang timnya dibantu wasit tadi malam, bisa-bisanya dia masih ngomong goblok anjing bangsat kayak gini. Semua fans Timnas Indonesia auto sangat geram dan ingin pukul muka busuknya. Kok bisa begini? Simak ulasan lengkapnya hanya di sini. Langsung fokus ke laga krusial berikutnya. Timnas Indonesia senior telah tiba di Cina untuk bertarung di laga berikutnya pada 15 Oktober 2024 mendatang. Anehnya Timnas Cina malah belum datang dari Australia. Kok bisa begitu, gimana ceritanya? Temukan jawabannya hanya di sini. Dasar gak tahu diri. Usai dibantai Australia 3-1 kemarin malam,
Bisa-bisanya pelatih Cina malah ngomong gini jelang lawan timnas Indonesia. Sampai bawa-bawa tim Garuda adalah hal bisa bikin kamu gregetan. Memangnya apa yang ia ucapkan? Semuanya akan diulas di sini. Netizen Jepang ikut cium kejanggalan di pertandingan timnas Indonesia versus Bahrain sampai buat pengakuan jujur luar biasa hebat kayak gini. Terima kasih Jepang sudah bantu dan semangatin Indonesia. Kok bisa begitu? Simak ulasan lengkapnya di sini. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia. Presiden FIFA Mr. Gianni Infantino putuskan turun tangan. Gol kedua Bahrain di menit ke-99 dibatalkan. Timnas Indonesia dinyatakan memenangkan 2-1 pada laga tadi malam dan langsung merangsek ke peringkat kedua klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jadi tuntutanku. Di sisi lain ini fakta terbaru soal laga semalam. Simak ulasannya sampai selesai. Pertandingan timnas Indonesia melawan Bahrain kembali menjadi sorotan, terutama setelah adanya bukti bahwa laga masih terus berlanjut meskipun sudah melewati masa injury time selama 6 menit. Kesalahan ini terlihat jelas dari wasit asal Oman, Ahmed Al-Kaf, yang membiarkan waktu berjalan lebih lama dari tambahan 3 menit yang seharusnya ditentukan. Jika saja Al-Kaf meniup peluit tanda akhir pertandingan pada menit 96. Mungkin saat ini kita bisa merayakan kemenangan 2-1 untuk skuad Garuda dalam matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, kenyataannya sangat berbeda. Ahmed Al-Kaf justru membiarkan pertandingan terus berlangsung lebih dari 3 menit tambahan yang membuat banyak penggemar dan pemain timnas Indonesia berang dengan keputusan kontroversial tersebut. Bagaimana pendapat Anda tentang keputusan wasit ini? Apakah Anda setuju bahwa hal ini mempengaruhi hasil akhir pertandingan? Ayo, sampaikan komentar Anda. Langsung dipermalukan oleh Shin Tae-yong tepat tadi malam, di luar dugaan pelatih asal Korea ini ungkap hal mengejutkan ini soal kontroversi wasit di laga timnas Indonesia versus Bahrain. Saking marahnya sampai ngomong kasar keras kayak gini demi rakyat Indonesia. Fans timnas Indonesia auto pesta sukacita mendengar ini. Begini kronologi selengkapnya. Pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, tidak bisa menyembunyikan kemarahannya setelah laga melawan Bahrain. Ia mengkritik keputusan wasit Ahmed Al-Kaf yang dinilai merugikan skuad Garuda. Menurut STY, sangat wajar jika para pemain merasa marah setelah pertandingan. Pasalnya, berkat keputusan wasit yang terlambat meniup peluit panjang, kemenangan yang sudah di depan mata sirna, dan mereka harus puas dengan hasil imbang 2-2. Shin Tae-yong meminta agar insiden serupa tidak terulang lagi. Ia menegaskan bahwa Asosiasi Sepak Bola Asia dalam kurung AFC perlu memperbaiki kualitas wasit demi meningkatkan standar sepak bola di Asia. Timnas Indonesia dan Bahrain telah menunjukkan yang terbaik hingga wasit meniup peluit akhir. Namun saya harus mengatakan ada beberapa hal memalukan terkait keputusan wasit. Jika AFC ingin berkembang, keputusan wasit juga harus diperbaiki, ujar Shin Tae-yong usai laga, seperti dikutip dari YouTube PSSI. Ia menambahkan jika Anda menyaksikan laga ini, pasti mengerti mengapa pemain kami marah. Waktu tambahan yang seharusnya 6 menit ternyata menjadi 9 menit. Keputusan wasit terlihat bias. Saat kami berusaha menghentikan pemain Bahrain, kami justru mendapatkan tendangan bebas. Jadi, Anda bisa memahami emosi kami setelah pertandingan. Bagaimana menurut Anda tentang kritik Shin Tae-yong ini? Apakah Anda setuju bahwa kualitas wasit perlu ditingkatkan? Mari diskusikan di kolom komentar. Supporter timnas Indonesia yang berada di Bahrain emosi besar langsung serbu kejar wasit Ahmed Al-Kaf. Mobilnya dipecah dan dibakar terus dibuntuti hingga hotelnya, lalu kamar hotelnya wasit itu dibakar juga hingga sang wasit sujud-sujud mohon ampun ke rakyat Indonesia jadi harapanku. Di sisi lain ternyata ada rahasia besar terkuak, ternyata Presiden AFC malah kayak gini. Apa yang selama ini terpendam? Tonton video sampai habis biar gak salah paham. Apakah Presiden AFC asal Bahrain menjadi penyebab timnas Indonesia dirugikan oleh wasit kontroversial Ahmed Al-Kaf dari Oman? Kemenangan yang sudah di depan mata tiba-tiba sirna akibat keputusan yang meragukan dari Al-Kaf.
Banyak warganet menyarankan agar PSSI segera mengajukan protes langsung ke FIFA karena mereka khawatir jika protes diajukan ke AFC, hal itu tidak akan mendapatkan perhatian serius. Asumsi ini muncul karena Presiden AFC Salman bin Ibrahim Al Khalifa berasal dari Bahrain. Ia terpilih sebagai Presiden AFC pada Februari 2023 dan akan menjabat hingga 2027. Selain posisinya di AFC, pria berusia 58 tahun ini juga memiliki pengaruh besar di dunia sepak bola, mengingat ia juga menjabat sebagai wakil presiden FIFA. Bagaimana pendapat Anda tentang situasi ini? Apakah Anda setuju bahwa PSSI harus mengajukan protes ke FIFA? Yuk bagikan pandangan Anda di kolom komentar. Rakyat Indonesia auto sangat lega mendengarnya. PSSI langsung ambil keputusan cerdas dan brilian tepat tadi malam usai timnas Indonesia dicurangi wasit. Yes, alhamdulillah doa kita semua akhirnya terkabul. Apa yang dikerjakan PSSI usai laga semalam? Temukan jawabannya hanya di video ini. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, memastikan bahwa mereka akan melayangkan surat protes resmi kepada AFC terkait kepemimpinan wasit Ahmed Al-Kaf asal Oman, yang dianggap kontroversial saat memimpin laga Bahrain versus Indonesia. Para pemain ofisial dan pelatih timnas Indonesia juga menunjukkan protes keras terhadap keputusan wasit tersebut. Bahkan, manajer timnas Indonesia, Sumarji, harus menerima kartu merah di akhir babak kedua akibat protes yang menggebu. Arya Sinulinga menyatakan kekecewaannya dengan kepemimpinan wasit yang dinilai merugikan, terutama saat Al-Kaf tampak menambah waktu hingga Bahrain berhasil mencetak gol. Kita sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit. Seperti menambah waktu sampai Bahrain menciptakan gol, ungkapnya. Bagaimana menurut Anda tentang langkah PSSI untuk mengajukan protes ini? Apakah Anda setuju bahwa tindakan tersebut perlu dilakukan? Silakan berbagi pendapat Anda di kolom komentar. Jiwa nasionalismenya benar-benar luar biasa hebat. Kayak gini, masih pada bilang naturalisasi itu bukan akamsi. Shaina Patinama sangat berani ambil keputusan beresiko tinggi ini usai timnas Indonesia dicurangi wasit Oman tadi malam. Fans timnas Indonesia dijamin dibuat kagum melihatnya. Apa yang sebenarnya Shaina perbuat demi tanah air Ibu Pertiwi? Begini berita selengkapnya. Pemain tim nasional Indonesia Shaina Patinama tidak dapat menyembunyikan emosinya setelah laga melawan Bahrain berakhir imbang 2-2 di menit 90+9. Rasa frustrasinya meledak akibat keputusan wasit yang sangat kontroversial, di mana pertandingan seharusnya sudah berakhir di menit 96. Namun wasit asal Oman, Ahmed Al-Kaf, justru membiarkan pertandingan berlangsung lebih lama. Setelah peluit akhir dibunyikan, para pemain timnas Indonesia langsung melayangkan protes keras. Shaina bahkan terlibat keributan dengan pemain dan ofisial Bahrain. Melihat situasi tersebut, Asnawi Mangkualam dan rekan-rekannya segera berlari untuk melerai. Keributan antara Shaina dan pemain Bahrain akhirnya berhasil diredakan oleh Asnawi dan ofisial timnas Indonesia. Raut wajah Shaina Patinama tampak merah karena emosi yang meluap menunjukkan betapa besar tekanan yang dirasakannya di lapangan. Bagaimana menurut Anda tentang reaksi Shaina ini? Apakah Anda setuju bahwa emosi pemain wajar dalam situasi seperti ini? Ayo, bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Yes, rakyat Indonesia gak jadi sedih dan menangis usai dicurangi wasit tadi malam. Timnas Jepang resmi bantu timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Bantuan apa yang mereka berikan ke skuad Garuda? Penasaran? Saksikan selengkapnya hanya di video ini. Hasil pertandingan timnas Arab Saudi melawan Jepang di matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia telah diketahui. Setelah 90 menit laga yang berlangsung di Stadion King Abdullah Sport City pada Jumat dini hari waktu Indonesia Barat (11 Oktober 2024), Jepang berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Arab Saudi. Gol-gol timnas Jepang diciptakan oleh Daichi Kamada pada menit ke-14 dan Koki Ogawa di menit ke-81. Secara statistik, kedua tim bisa dibilang berimbang, namun Jepang tampil lebih efektif. Dengan kemenangan ini, Jepang kokoh di puncak klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan koleksi 9 poin setelah menyapu bersih 3 laga awal dengan kemenangan. Di sisi lain, Arab Saudi terpaksa melorot ke posisi 3 klasemen dengan 4 poin.
Poin yang sama juga dimiliki oleh Australia di posisi 2, yang merupakan batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Bahrain berada di posisi 4 dengan 4 poin, sementara timnas Indonesia di posisi 5 dengan 3 poin. Meski saat ini berada di posisi 5, peluang timnas Indonesia untuk mendaki ke posisi 2 masih terbuka lebar, mengingat mereka hanya terpaut 1 poin dari Australia. Bagaimana menurut Anda tentang posisi timnas Indonesia saat ini? Apakah Anda optimis mereka bisa naik ke posisi yang lebih baik? Silakan berbagi pendapat Anda di kolom komentar. Alhamdulillah, Jumat berkah, ranking FIFA Timnas Indonesia langsung melesat terbang tinggi walaupun dicurangi wasit di laga Bahrain tadi malam. Gak nyangka berhasil lewati negara-negara gak jelas ini. Seperti apakah kronologinya? Temukan ulasan lengkapnya hanya di sini. Update ranking FIFA Timnas Indonesia setelah hasil imbang 2-2 melawan Bahrain menjadi sorotan. Timnas Indonesia kini berada di peringkat 129 dunia setelah hanya mendapatkan tambahan 4,39 poin di ranking FIFA. Meskipun tertahan, ada potensi untuk naik ke peringkat 122 jika tim di atasnya mengalami kekalahan. Saat ini koleksi poin timnas Indonesia di ranking FIFA mencapai 1128,56 setelah tambahan 4,39 poin. Dalam laga melawan Bahrain, gol-gol timnas Indonesia diciptakan oleh Ragnar Oratmangoen pada menit 45+2 dan Rafael Struijk di menit 74. Sementara itu, gol Bahrain dicetak oleh Mohamed Marhoon pada menit 15 dan 90+9. Selanjutnya, ranking FIFA Timnas Indonesia bisa lebih baik lagi jika mereka berhasil mengalahkan Cina di matchday keempat grup C, yang akan digelar di kandang lawan pada Selasa, 15 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Peluang timnas Indonesia untuk menang cukup besar mengingat Cina tidak dalam kondisi mental terbaik setelah mengalami kekalahan dalam 3 laga awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun hasil imbang melawan Bahrain tentunya patut disayangkan. Timnas Indonesia sudah unggul 2-1 hingga menit 90+6 dan seharusnya wasit sudah meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan. Apa pendapat Anda tentang hasil imbang ini? Apakah Anda optimis timnas Indonesia bisa meraih kemenangan melawan Cina? Mari berbagi komentar. Kejam dibalas dengan kejam. Wasit yang curangi Indonesia langsung kena musibah besar bertubi-tubi. Ternyata berkat kekompakan rakyat Indonesia, wasit bodoh bangsat itu akhirnya kehilangan salah satu aset berharga dalam hidupnya. Karirnya terancam hancur lebur ini bisa-bisa. Apa yang terjadi sebenarnya? Ini berita utamanya. Akun Instagram wasit kontroversial Ahmed Alkaf langsung menghilang setelah menggagalkan kemenangan timnas Indonesia atas Bahrain. Terpantau akun Instagramnya @ahmedalkaf yang memiliki sekitar 17.000 pengikut kini sudah tidak dapat diakses. Hilangnya akun tersebut diduga akibat report masif yang dilakukan oleh pencinta sepak bola tanah air. Tindakan ini dipicu oleh penilaian bahwa Ahmed Alkaf memimpin laga Indonesia versus Bahrain secara tidak adil. Kontroversi pertama muncul di babak kedua, ketika ia tidak memberikan tendangan bebas kepada timnas Indonesia meskipun ada pelanggaran jelas oleh pemain belakang Bahrain yang menjegal Rafael Struijk tepat di depan kotak penalti. Alih-alih memberikan tendangan bebas, wasit asal Oman itu hanya memberikan drop ball kepada timnas Indonesia. Apa pendapat Anda tentang tindakan para penggemar yang melaporkan akun wasit ini? Apakah Anda merasa hal ini wajar? Ayo, sampaikan komentar Anda. Pernyataan jujur dan cerdas Ketum PSSI Erick Thohir usai timnas Indonesia terang-terangan dikadalin wasit tadi malam. Sampai buat pernyataan yang bikin bulu kuduk super merinding. Fans timnas Indonesia langsung membanjiri dengan komentar tegas. Apa yang ia sampaikan ke publik? Tonton video ini sampai habis. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada para pemain timnas Indonesia setelah hasil imbang melawan Bahrain. Meskipun tim Merah Putih hanya meraih 1 poin, Erick tetap mengapresiasi usaha Jay Itzes dan rekan-rekannya yang telah berjuang keras hingga akhir pertandingan.
Terima kasih untuk seluruh pemain yang telah memberikan yang terbaik, ujar Erick Thohir, sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya pada Jumat (11 Oktober 2024). Setelah hasil imbang ini, Erick Thohir berharap para pemain bisa meraih hasil maksimal di laga selanjutnya. Ia mendoakan agar tim Merah Putih tidak menyerah dan bisa meraih 3 poin saat melakoni laga keempat grup C nanti. Timnas Indonesia akan langsung bertolak ke Qingdao, Cina, dan Erick berharap Ragnar Oratmangun DKK dapat meraih kemenangan dalam pertandingan tersebut. Semoga kita bisa meraih poin penuh di pertandingan berikutnya, tuturnya. Erick Thohir memang memberikan komentar singkat namun penuh semangat untuk perjuangan Timnas Indonesia. Apa pendapat Anda tentang dukungan yang diberikan Erick Thohir? Apakah Anda optimis Timnas Indonesia bisa meraih kemenangan di laga selanjutnya? Silakan berbagi pendapat Anda di kolom komentar. Coach Justin geram Timnas Indonesia dicurangi, belak-belakan bilang wasit asal Timur Tengah licik. Sampai buat pernyataan sangat keras dan kasar bahkan bawa-bawa Pak Erick Thohir. Apa yang dia ungkapkan tadi malam? Semuanya ikut mendukung aksinya. Simak baik-baik. Kemarahan atas keputusan wasit yang dianggap curang juga dirasakan oleh Coach Justin, seorang komentator sepak bola. Mantan pelatih futsal ini mengungkapkan bahwa Timnas Indonesia telah dirampok dan dicurangi. Dalam sebuah tayangan Reels di Instagram pribadinya, @coachjustin, pria berusia 57 tahun itu tampak sangat geram dengan keputusan wasit Ahmed Alkaf dalam pertandingan Indonesia melawan Bahrain. Coach Justin menilai kecurangan ini telah terstruktur dan direncanakan oleh wasit-wasit asal Timur Tengah, terutama ketika melihat negara baru dengan kemampuan yang lebih baik. FIFA memberikan ekstra jatah negara Asia masuk ke Piala Dunia itu 81. Negara-negara papan atas sudah langganan dan sulit untuk dikerjain, ungkap Coach Justin. Ia menambahkan mereka ingin sisa jatah ini untuk negara-negara mereka di Timur Tengah. Negara yang baru bangkit yang bisa menyaingi mereka akan dikerjain. Coach Justin menegaskan bahwa ada kong-kali-kong antara negara-negara kecil di Timur Tengah untuk menghalangi negara lain dari Asia Tenggara dan Asia Timur untuk mencapai Piala Dunia. Tidak terima dengan tindakan wasit asal Timur Tengah, Coach Justin meminta PSSI melalui Erick Thohir untuk melakukan protes keras. Saya harap PSSI lewat Pak Erick bisa langsung tanda tangan untuk protes. Ini tidak dapat diterima. Kalah menang itu biasa, tapi tidak dengan cara ini, ujarnya dengan semangat. Apa pendapat Anda tentang pernyataan Coach Justin ini? Apakah Anda setuju bahwa tindakan protes perlu dilakukan? Silakan sampaikan komentar Anda. Dasar pelatih konyol sampah gak tau malu, mentang-mentang timnya dibantu wasit tadi malam, bisa-bisanya dia masih ngomong goblok anjing bangsat kayak gini. Semua fans Timnas Indonesia auto sangat geram dan ingin pukul muka busuknya. Kok bisa begini? Simak ulasan lengkapnya hanya di sini. Pelatih Bahrain Dragan Talajic memberikan pernyataan usai pertandingan antara Timnas Indonesia dan Bahrain yang berakhir imbang 2-2 pada Kamis (10 Oktober 2024). Talajic menyatakan bahwa timnya telah berjuang keras untuk mendapatkan hasil imbang tersebut. Pemain kami bertarung sampai napas terakhir. Kami mencoba meraih kemenangan, tetapi kami tidak berhasil, ujarnya. Ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada para fans Bahrain. Meskipun Stadion Nasional Bahrain tidak sepenuhnya penuh, dukungan dari penonton membuat semangat pemainnya terjaga hingga laga usai. Saya berterima kasih kepada fans Bahrain untuk dukungan mereka saat melawan Indonesia, tambahnya. Persepsi pelatih mengenai performa tim dan dukungan fans tentunya menambah nuansa dalam pertandingan yang penuh kontroversi ini. Bagaimana pendapat Anda tentang pernyataan Dragan Talajic? Apakah Anda merasa dukungan fans berpengaruh pada performa tim? Mari berbagi pendapat Anda di kolom komentar. Langsung fokus ke laga krusial berikutnya. Timnas Indonesia Senior telah tiba di Cina untuk bertarung di laga berikutnya pada 15 Oktober 2024 mendatang. Anehnya Timnas Cina malah belum datang dari Australia. Kok bisa begitu, gimana ceritanya? Temukan jawabannya hanya di sini. Para pemain Timnas Indonesia langsung bertolak ke Cina dari Bahrain usai pertandingan di Stadion Nasional Bahrain, Kamis 10 Oktober malam.
Kabar ini diketahui dari unggahan Instagram resmi Timnas Indonesia pada Jumat 11 Oktober pagi waktu Indonesia Barat. Dalam unggahan tersebut, pemain Malik Rizaldi mengungkapkan bahwa tim telah berangkat ke Cina. Dia juga menambahkan bahwa kondisi pelipisnya yang terluka akibat benturan dengan pemain Bahrain sudah membaik. Halo Garuda fans, saya baik-baik saja, ini mau berangkat ke Cina. Doakan dapat 3 poin, ucap Malik saat berada di Bandara Internasional Bahrain didampingi dokter Timnas. Sementara itu, Rafael Struijk, pencetak gol kedua Indonesia dalam laga tersebut, mengucapkan terima kasih kepada para fans. Halo Garuda fans, terima kasih atas dukungannya di Bahrain, katanya. Pencetak gol pertama, Ragnar Oratmangoen, juga berharap dukungan dari fans Garuda akan terus berlanjut di Cina. Saya sangat berharap dukungan juga di Cina, ujarnya. Timnas Indonesia akan menghadapi Cina di Qingdao pada Selasa 15 Oktober mendatang dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Diketahui juga bahwa tim Cina menggunakan pesawat komersil yang menyebabkan mereka terlambat kembali ke negara mereka. Bagaimana menurut Anda tentang semangat para pemain Timnas Indonesia ini? Apakah Anda yakin mereka bisa meraih kemenangan di Cina? Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Dasar gak tahu diri. Usai dibantai Australia 3-1 kemarin malam. Bisa-bisanya pelatih Cina malah ngomong gini jelang lawan Timnas Indonesia. Sampai bawa-bawa tim Garuda adalah hal bisa bikin kamu gregetan. Memangnya apa yang ia ucapkan? Semuanya akan diulas di sini. Hasil pertandingan melawan Australia menjadi kekalahan ketiga berturut-turut bagi Timnas Cina di putaran ketiga kualifikasi. Pelatih berusia 70 tahun Branko Ivankovic sangat menyayangkan timnya gagal memanfaatkan keunggulan saat berhadapan dengan Arab Saudi dan Australia. Dalam 4 pertandingan terakhir, termasuk melawan Korea Selatan, Jepang, dan Arab Saudi, Australia adalah tim-tim top di Asia, ujar Ivankovic. Kami harus tampil lebih baik di setiap pertandingan untuk mendapatkan poin, termasuk melawan Arab Saudi dan Australia. Ia menambahkan kami hampir saja mendapatkan poin. Lebih lanjut, Ivankovic menegaskan bahwa matchday keempat grup C melawan Timnas Indonesia nanti merupakan awal dari pertarungan yang sesungguhnya. Berdasarkan jadwal, Timnas Cina akan menjamu Timnas Indonesia di Stadion Qingdao Youth Football pada Selasa 15 Oktober 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Dari sudut pandang kami, masih ada 7 pertandingan tersisa, ucapnya. Tujuan kami tetap berada di posisi 4 besar grup dan melaju ke putaran kualifikasi berikutnya agar harapan kami untuk lolos ke Piala Dunia tetap ada. Nah, dari sudut pandang kami, pertandingan melawan Indonesia adalah awal dari pertarungan sesungguhnya. Ini juga saatnya kami harus berusaha lebih keras untuk mencapai hasil yang positif. Bagaimana pendapat Anda tentang pernyataan Branko Ivankovic? Apakah Anda percaya bahwa Timnas Indonesia bisa memanfaatkan situasi ini? Mari berbagi pendapat di kolom komentar. Netizen Jepang ikut cium kejanggalan di pertandingan Timnas Indonesia versus Bahrain sampai buat pengakuan jujur luar biasa hebat kayak gini. Terima kasih Jepang sudah bantu dan semangatin Indonesia. Kok bisa begitu? Simak ulasan lengkapnya di sini. Wasit Ahmed Alkaf dituding sengaja memperpanjang waktu, padahal seharusnya pertandingan babak kedua sudah berakhir. Keanehan ini juga menarik perhatian netizen Jepang yang ramai membicarakan kejanggalan selama pertandingan berlangsung di media sosial X versus Jepang, laser, dan peluit. Versus Indonesia, wasit yang buruk, tulis salah satu netizen. Akun @fu juga menambahkan kalau pertandingan berakhir 10 detik lebih awal, Indonesia pasti bisa menang. Saya merasa perpanjangan waktu yang diberikan terlalu panjang. Sementara itu akun @ku menyatakan Bahrain jadi tuan rumah. Perpanjangan waktu menguntungkan Bahrain di babak kedua. Jika waktunya akurat, saya pikir Indonesia bisa menang. Bagaimana menurut Anda tentang komentar netizen Jepang ini? Apakah Anda setuju dengan pandangan mereka? Mari diskusikan di kolom komentar.